membangun negara bangsa. Berjiwa Pancasila, Al-Quran dan Sunnah kan selalu di dada. Islam Jaya, mekar bersemi alma materku tercinta. Institut Agama Islam Negeri Kediri, mendidik insan Islam cendekia sejati. Cinta Ibu Pertiwi, majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, menyongsong hari depan dengan ilmu di tangan, IAIN Kediri yang terdepan. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, kobarkanlah semangat dan amal dan berbakti, IAIN Kediri. Semoga abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Terima kasih, alhamdulillah ya. Oke, kita bertemu kembali ya di mata kuliah kajian problematika HOTS. Nah, kita masuk pertemuan kedua ya. Sudah siap ya teman-teman ya? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang dimensi pengetahuan dan dimensi kognitif, sekaligus bagaimana mengomunikasikannya sehingga menjadi indikator yang HOTS gitu ya. Lah, apa sih pentingnya teman-teman belajar terkait ini? Teman-teman kan pasti di dalam persiapan menjadi guru itu kan mengembangkan indikator ya. Nah, indikator itulah nanti yang akan teman-teman gunakan untuk mengukur apakah indikator pembelajaran yang teman-teman sampaikan ke siswa itu benar-benar mengukur HOTS atau tidak. Apa manfaat belajar ini ya? Jadi teman-teman nanti harapannya ketika sudah jadi guru tuh sudah nggak bingung lagi ketika mau mengajarkan HOTS kepada siswanya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, tujuan belajarnya apa teman-teman? Di sini nanti tujuan di akhir dari pembelajaran ini adalah mengomunikasikan. Jadi teman-teman bisa mengombinasikan masing-masing dimensi pengetahuan dan proses kognitif di dalam konteks pembelajaran matematika. Nah, untuk overview pembelajaran yang akan kita lakukan bersama hari ini, itu yang pertama tentu ini nggak asing ya di teman-teman ya. Namanya metode saintifik. Metode saintifik itu kita awali dengan apa yang pertama? Mengamati dulu. Kemudian yang kedua nanti teman-teman menanya. Jadi setelah mengamati kira-kira apa sih pertanyaan yang muncul di benak teman-teman gitu kan ya. Kemudian setelah itu teman-teman diminta secara berkelompok untuk apa yang ketiga? Mengumpulkan informasi. Jadi silahkan teman-teman buka referensi sebanyak-banyaknya, bisa dari Google, bisa dari sumber buku yang kemarin saya berikan, ada juga nanti saya akan berikan tambahan informasi terkait materi. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengasosiasi. Jadi teman-teman mulai mengait-ngaitkan informasi yang ada, kemudian dilanjutkan dengan yang kelima, menarik kesimpulan. Jadi silakan nanti teman-teman buat kesimpulan gitu ya. Buat kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir nanti dari asosiasinya teman-teman ada, saya minta teman-teman untuk membuat presentasi ya. Berupa apa presentasinya? Peta konsep. Jadi nanti peta konsepnya dikomunikasikan di depan teman-teman. Nah, ini teman-teman pernah nggak berpikir kalau membuat RPP atau membuat indikator pembelajarannya sudah HOTS atau belum? Pernah nggak mikir seperti itu? Jangan-jangan kata kerjanya sudah HOTS, tapi ternyata bahan yang dipikirkan belum HOTS, gitu ya. Selama ini mungkin kita fokus hanya pada kata kuncinya, kata kunci. Nah, kata kunci yang ada di taksonomi itu, tapi belum tentu itu benar-benar HOTS, ya. Nah, ini pengantarnya. Oke, ya. Silahkan teman-teman amati dulu secara individu dulu ya. Silahkan diamati. Ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini saya ambil dari ini nih,
SKK Badan yang terbaru di Merdeka Belajar. Oke, ini yang kedua ya. Jadi tadi ada ini yang sudah teman-teman amati. Ini di materi apa ini? Bilangan. Oh ya, ini untuk pengetahuan metakognitif. Di situ ada ini ya, strategi menyelesaikan masalah yang melibatkan bilangan real. Di situ terkait dengan literasi finansial syariah. Jadi kalau dagang dengan metode syariah itu bagaimana? Ya, jadi ini ada pengaitan antara konsep matematika dengan keislaman gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada lagi, sama saya taruh di pengetahuan metakognitif. Jadi strategi menyelesaikan masalah terkait rasio, tapi di situ berkonteks keislaman seperti apa? Pembagian waris ya, itu di pengetahuan metakognitif. Itu juga salah satu contoh mengintegrasikan pembelajaran matematika dengan konteks keislaman. Masih ada lagi? Nih, silakan diamati. Silakan diamati, di situ ada 6 kata kerja gitu ya. C1, C2 sampai C6 dengan beberapa contoh kegiatannya. Silakan diamati dulu, dilihat kira-kira apa yang nanti ada di benak teman-teman terkait 6 kata kerja yang ada di situ. Bagaimana kalau misalkan dimensi kognitif dan juga dimensi pengetahuan tadi dikombinasikan menjadi indikator pembelajaran? Saya beri contoh seperti ini ya, untuk teman-teman amati. Jadi ada indikator LOTS. Ya, indikator LOTS di situ. Kalau indikator HOTS di sini C4 dengan konseptual ya, di sini di konsep relasi dan fungsi. Kemudian yang C6 ini kembali lagi muncul mengkreasikan rancang bangun ruang untuk membentuk tempat ibadah umat beragama. Ini juga salah satu bentuk mengintegrasikan moderasi beragama di dalam proses pembelajaran. Itu ya teman-teman ya. Ini contoh, sekedar contoh. Oke, cukup pengamatan untuk contoh ini? Cukup. Masuk ke sesi menanya lagi ya. Jadi ada 3 hal. Silakan teman-teman tuliskan pertanyaan apa sih yang ada di pikiran teman-teman terkait dimensi kognitif dan juga macam-macamnya tadi. Apa sih yang ada di pikiran teman-teman atau yang membuat teman-teman penasaran terkait indikator LOTS dan indikator HOTS? Silakan. Sudah menanyanya? Sudah ya? Bisa kita lanjut ya teman-teman. Nah, tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kumpulkan diri teman-teman sendiri. Nah, sekarang untuk melanjutkan, untuk mendapatkan informasi semakin banyak dan juga meningkatkan kolaborasi di kelas ini, silakan teman-teman berkumpul sama kelompoknya masing-masing ya. Ini sudah ya. Yang sana kelompok berapa? 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, yang ini kelompok 4, terakhir kelompok 5. Oke, silakan teman-teman berkolaborasi dengan teman-temannya. Silakan diskusi, temukan informasi sebanyak-banyaknya ya terkait tadi yang sudah teman-teman amati. Ada dimensi pengetahuan, dimensi kognitif, indikator LOTS, serta indikator HOTS. Untuk informasinya saya tambahkan di Telegram. Sekaligus buku pegangannya sudah punya atau belum teman-teman? Ada yang sudah, ada yang belum, saya share di Telegram ya kalau gitu ya. Yang pertama mengenai saya masih sulit membedakan antara pengetahuan aktual dan atau mungkin nanti bisa dikasih contoh gambarannya. Untuk pertanyaan kedua, masih beberapa contoh yang saya baca terkait pengetahuan metakognitif
beda nggak sih antara matematika dengan yang lain? Pertanyaan yang bagus. Yang terakhir kita ya. Apakah ini termasuk segi 4? Pertanyaan seperti teman sampaikan ke siswa, maka yang teman-teman tanyakan itu pengetahuan konseptual. Jadi ini ada proses penjelasan terkait definisi. Betul, ada konsep penjelasan terkait definisi. Lingkaran itu cirinya bagaimana? Masuk pengetahuan konseptual. Itu yang pertanyaan pertama ya. Yang pertanyaan kedua, tadi apakah pengetahuan metakognitif itu harus selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau konteks ilmu lain gitu ya? Itu salah satunya. Jadi kalau teman-teman bicara pengetahuan metakognitif, itu ada bagaimana teman-teman memahami konteks. Jadi ada konteksnya bebas kan, nggak harus keislaman sebenarnya, cuma kebetulan yang saya paparkan tadi contohnya di konteks keislaman. Dengan ilmu lain boleh, dengan biologi misalkan nggak apa-apa. Tapi ada kata kuncinya, itu terkait strateginya atau modelnya, model yang muncul akibat daripada konteks yang ada. Korek-korek informasi dari saya dibolehkan. Gimana Mbak Sila? Nah, sedangkan yang prosedural itu kan prosedur operasi, prosedur untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan metakognitif kan juga strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, itu perbedaan yang spesifiknya itu gimana Bu? Untuk kan sama-sama menyelesaikan gitu. Kalau teman-teman bicara cara itu sudah ada aturannya. Jadi misalkan cara menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. Ya, luas. Atau rumus luas gitu ya, rumus luas persegi panjang gitu. Kan caranya paling kalau nggak dikali, dibagi prosedur. Tapi kalau strategi itu terkait belum terfikirkan gimana caranya, sehingga membutuhkan pemikiran lagi, ini harus diapakan ya, itu namanya strategi. Jadi kalau yang metakognitif itu ada kayak pengembangannya. Betul, dan itu pasti tidak semata-mata langsung ketemu, oh ini langsung pakai rumus ini gitu, rumus luas, tidak seperti itu masih masuk di kategori pengetahuan prosedural. Nah itu kombinasinya Bu yang saya tanyakan itu sebenarnya. Itu mengkombinasikan kok bisa itu dikategorikan LOTS sama HOTS. Itu kan padahal kan C4 kan kalau kategorinya kan masuknya kan HOTS. Selama ini kan teman-teman tahunya C4 itu pasti HOTS gitu ya. Iya. Tapi ternyata ada yang lain menjadi indikator dia HOTS atau tidak. Di situ mengkritisi simbol bilangan bulat positif sama bulat negatif. Dikritisi, kata kerjanya mengkritisi benar atau tidak, tapi yang dikritisi hanya berupa simbol. Satunya simbol positif, satunya simbol negatif. Itu bisa masuk HOTS enggak kira-kira? Enggak. Berarti tidak selalu C5 itu HOTS. Benar. Harus dicek lagi kombinasinya. Makanya tadi judul kita kan mengombinasikan. Iya. Oke teman-teman, sesi mengumpulkan informasinya sudah selesai ya. Sekarang silahkan teman-teman melakukan brainstorming ya. Silakan buat peta konsep di kelompoknya masing-masing. Waktu untuk membuat peta konsep silakan sekitar 15 menit ya. Kelompok 1, are you okay? Gimana? Ada problem? Belum ada?
Nah, itu peta konsep untuk yang dimensi pengetahuan ya. Sama ini dimensi kognitifnya. Kemudian nah, ini yang indikator HOTS. Nah, ini untuk yang bagian ini mungkin yang perlu teman-teman tambahkan lagi ya, sama indikator HOTS-nya. Tapi sudah oke peta konsepnya. Oke. Oke, masuk ke sesi berikutnya. Silahkan dari peta konsep dari hasil teman-teman kerja kelompok tadi, silahkan presentasikan hasil kerja teman-teman. Mari kita acak bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ada C5 yaitu mengevaluasi. Pada C5 ini berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Untuk KKO-nya, contohnya mengkritisi, membaca, dan menimbang. Kemudian ada C6 yaitu mengkreasi. Untuk mengkreasi atau menciptakan ini di sini mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh semua orang. Pengetahuan konseptual ini meliputi skema-skema, model-model, atau teori-teori eksplisit dan implisit. Pengetahuan prosedural di sini yaitu pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Untuk yang HOT ini itu kombinasi antara C4, C5, dan C6 dengan dimensi pengetahuan yang konseptual, prosedural, dan metakognitif. Untuk yang LOTS? Untuk LOTS berisi informasi sederhana yang belum masuk dalam kategori berpikir kritis. Seperti yang ditampilkan di area tersebut, area LOTS berisi seluruh dimensi dimensi pengetahuan dan seluruh dimensi kognitif. Itu tadi penjelasan singkat dari kami. Untuk selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, dari paparan kelompok 5, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya masih belum menemukan contoh-contoh kait dimensi pengetahuan faktual yang berasal dari dimensi kognitif C4 sampai C6. Nah, mungkin bisa diberikan contoh terkait dimensi kognitif C4 sampai C6 yang termasuk dimensi pengetahuan faktual. Contoh dari salah satu dari dimensi pengetahuan dan dimensi kognitif yang faktual adalah mengkritisi simbol bilangan bulat positif dan simbol bilangan bulat negatif. Itu yang faktual, Mas Budi. Oke, kita kasih aplaus dulu bersama-sama untuk kelompok 5. Terima kasih atas penampilannya. Silahkan duduk kembali. Oke, teman-teman, di situ teman-teman sudah mengirimkan semua mind map-nya ya. Ini yang dari kelompok 1, dia menggunakan media Canva berupa PPT atau video ya. Kemudian teman-teman cek bersama-sama, mungkin ada sedikit perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 5, tapi pada dasarnya intinya sama ya. Peta konsepnya yang berbeda bisa teman-teman cek. Kita masuk ke sesi yang terakhir ya teman-teman ya. Mari kita refleksi pembelajaran kita hari ini ya teman-teman ya. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Coba disampaikan. Dimensi pengetahuan. Ada berapa macam dimensi pengetahuan? 4. Apa saja itu? Prosedural, kognitif. Kalau pengetahuan faktual itu yang terkait tadi? Kalau pengetahuan konseptual? Skema, definisi, ciri-ciri gitu ya. Kalau prosedural, cara atau metode yang sudah jelas gitu ya. Kalau pengetahuan metakognitif, strategi pengetahuan terkait strategi, pengetahuan terkait kesadaran diri,
pengetahuan terkait tadi yang ditanyakan Mas Budi. Ada konteks ya. Jadi bagaimana menggunakan konteks, memodelkan konteks itu masuk ke pengetahuan metakognitif. Kemudian apalagi selain dimensi pengetahuan? Dimensi kognitif. Ada berapa level? Nah, saya rasa udah nggak perlu itu ya. Sudah teman-teman pahami. Yang pertama apa? Mengingat atau C1. Yang kedua? Memahami atau C2. Yang ketiga? Mengaplikasi atau C3 gitu ya. Yang berikutnya? Menganalisis C4. Kelima? Mengevaluasi C5. Terakhir? Mengkreasi. Nah, dari dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan tadi, kalau dikombinasikan menjadi HOTS itu jika apa? Jika kata kerjanya C4, C5, C6, dimensi pengetahuannya prosedural, metakognitif. Kalau selain itu berarti dia masuk indikator LOTS. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Kita kasih plus bersama ya pelajaran kita hari ini ya. Nah, yang terakhir tentu perkuliahan itu tidak akan lengkap kalau tidak ada tugas gitu ya. Nah, penugasannya sesuai RPS kita kemarin ya, sesuai RPS yang sudah saya bagikan ke teman-teman. Tugas kita untuk pertemuan kali ini adalah teman-teman di dalam kelompok mengembangkan 10 indikator LOTS dan 10 indikator HOTS. Minggu depan dikumpulkan melalui e-learning, paling lambat adalah sebelum perkuliahan dimulai. Gitu ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya hari ini. Teman-teman luar biasa aktifnya. Semangat teman-teman hari ini disampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama saya juga ya, terima kasih banyak. Di hari dan kediri